bertemu lagi denganku Hanifatus Salika dengan NIM 240 406 743447. Nah, pada kesempatan video kali ini aku pengen jelasin apa sih pengertian EYD dan EYD itu contohnya seperti apa. Nah, kali ini mari kita bahas bareng-bareng. Jadi, EYD itu merupakan ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan edisi 5 tahun 2022. Nah, EYD ini merupakan aturan yang menjadi pedoman dalam penulisan bahasa Indonesia secara baik, benar, dan seragam. Pedoman ini disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan tujuan agar masyarakat, instansi, pemerintah, lembaga pendidikan, hingga media massa memiliki acuan yang sama dalam menulis bahasa Indonesia. Nah, melalui EYD edisi 5, cara penulisan huruf, kata, kalimat, tanda baca, serta penyerapan unsur bahasa asing dapat diatur secara baku sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan dengan jelas, rapi, dan tidak menimbulkan perbedaan makna. Jadi, EYD edisi 5 adalah bentuk pembakuan bahasa Indonesia agar tetap konsisten, mudah dipahami, serta bisa dipakai di berbagai bidang dengan aturan yang sama. Pedoman ini juga menjadi bagian dari upaya untuk melestarikan bahasa Indonesia di tengah perkembangan zaman dan pengaruh bahasa asing yang semakin kuat. Dengan demikian, EYD edisi 5 ini hadir sebagai acuan penting dalam menjaga keteraturan dan keseragaman bahasa Indonesia. Pedoman ini membantu kita menulis dengan benar, serta memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas bangsa. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui penulisan bahasa Indonesia di dalam banner, di dalam poster, maupun baliho secara baik dan benar. Nah, apa aja sih contohnya? Mari kita simak bersama-sama. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke contoh yang pertama. Ini dia. Nah, dalam gambar tersebut itu fokus pada tulisan fotokopi. Nah, dalam penulisannya itu menggunakan P-O-P-H-O-T-O, fotokopi. Nah, dalam KBBI ini merupakan suatu kesalahan karena kata tersebut itu ditulis menggunakan ejaan bahasa Inggris. Nah, sedangkan dalam EYD edisi 5 itu mengatur bahwasanya kata serapan itu harus disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi perbaikannya bukan fotokopi, jadi yang benar fotokopi. Seperti itu. Dan yang kedua itu ada di bawahnya itu bisa ditunggu. Nah, di situ tertera penulisannya kata di itu harusnya berfungsi sebagai kata imbuhan atau awalan. Maka kata di itu harus ditulis secara serangkai, dan perbaikannya itu adalah bisa ditunggu tanpa spasi. Oke teman-teman, kita memasuki contoh yang kedua. Nah, di atas itu tertera informasi yaitu terima kos. Nah, fokus pada tulisan kosnya. Nah, dalam tulisan kosnya itu tertera kata ti, tambahan kata ti. Yaitu dari mana serapan dari kos itu serapan dari Belanda, yakni koster. Jadi mengapa kos itu salah, penulisan kos ini salah? Karena dalam bentuk EYD edisi 5, semua istilah serapan itu harus mengikuti bentuk baku yang sudah ditetapkan dalam KBBI. Jadi penulisan kos ini yang benar adalah kos biasa, nggak ditambahin kata T. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu apotik dharma. Nah, pada kata apotik
ini merupakan bentuk yang tidak baku ya teman-teman. Jadi menurut KBBI, bentuk yang benar merupakan apotek. Nah, kesalahan ini muncul karena masyarakat ini sering menggunakan kalimat ini sebagai apotik. Jadi masyarakat terbiasa dengan bahasa seperti itu. Nah, yang benar dalam EYD versi 5 tahun 2022 juga menjelaskan bahwasanya dalam penyerapan ke bahasa Indonesia, EYD itu juga menyederhanakan ejaan menjadi apotek. Nah, penulisan di papan tuh harus mengikuti bentuk baku juga ya teman-teman, supaya seragam dengan aturan bahasa Indonesia secara resmi. Nah, contoh selanjutnya yakni rumah dijual. Nah, dalam penulisan dijual itu merupakan kesalahan karena tidak baku ya teman-teman. Karena pada kata pada dijual itu bukan kata depan, jadi melainkan imbuhan atau awalan yang membentuk kata kerja pasif dari kata dasar jual. Nah, menurut EYD versi 5 itu imbuhan harus ditulis dengan serangkaian kata dasarnya. Penulisan dijual dengan spasi itu menimbulkan makna yang ambigu, seolah-olah itu adalah kata depan yang menunjukkan tempat. Jadi yang benar itu bukan di spasi jual, tapi harus disambung, jadi dijual, seperti itu. Selanjutnya kita memasuki contoh yang terakhir ya teman-teman, yakni kesalahan kata dari bis itu merupakan bentuk yang tidak baku ya teman-teman. Nah, menurut KBBI dan dalam buku EYD edisi 5 tahun 2022 itu menjelaskan bentuk yang benar sesuai dengan ejaan baku bahasa Indonesia itu adalah bus, bukan bis. Nah, kesalahan ini tuh sering muncul karena kebiasaan masyarakat yang sering melafalkan kata bus menjadi bis dalam percakapan mereka sehari-hari. Padahal kata bis itu tidak diakui dalam ejaan resmi ya. Jadi kesimpulannya, penulisan kata bis pariwisata itu salah dan yang benar itu adalah bus pariwisata. Seperti itu. Wah, nggak sadar aja nih kita udah di penghujung video. Makasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton